Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kita berjumpa pada mata kuliah basis data untuk pertemuan ke-10 mengenai normalisasi. Pada saat ini saya akan menjelaskan mengenai BCNF, kemudian normalisasi bentuk keempat atau 4NF, kemudian normalisasi bentuk ke-5 ya. Normalisasi BCNF harus sudah dalam bentuk 3NF baru bisa dilakukan untuk BCNF. Secara umum normalisasi database cukup hingga sampai normalisasi 3 bentuk ketiga saja ya. Semua normalisasi memenuhi syarat BCNF jika dan hanya jika semua determinan adalah kandidat K. Masih ingat, kandidat K adalah atribut-atribut dari entitas yang mungkin dapat digunakan sebagai atribut kunci. Setiap BCNF adalah 3NF, tapi 3NF belum tentu BCNF ya. Ini yang harus kita tahu, karena kalau BCNF kan dia harus memenuhi syarat bahwa sudah 3NF baru bisa dibentuk, tidak semua kasus bisa dibentuk ke BCNF, sehingga kalau BCNF itu sudah pasti memenuhi 3NF, tapi kalau 3NF belum tentu bisa BCNF ya. Kriteria normalisasi BCNF yang pertama adalah pelanggaran BCNF sangat jarang, yang kedua adalah potensi pelanggaran BCNF terjadi ketika terdapat 2 atau lebih komposit kandidat K. Contoh dari BCNF ini ada siswa, kursus, pengajar, dan nilai, dimana kalau sudah ada underscore itu ya, dia merupakan kandidat K-nya ya. Kemudian dari sini kita tahu bahwa nanti pengajar sama nilai itu tergantung sama siswa dan juga kursus. Kalau kursus itu juga bergantung pada pengajar, sehingga kita bisa buat yang pertama, FD pertama yang ini, yaitu pengajar dan nilai, itu tergantung oleh siswa dan kursus. Karena kalau misalkan nilai itu pasti ke siswa, tapi nilai ini kan harus tahu bahwa dia kursusnya apa, seperti itu. Begitu pula untuk pengajarnya, bisa saja kursus yang berbeda, pengajarnya adalah yang berbeda juga. Contohnya di sini SPSS itu diajar oleh Vena dan Lala, seperti itu. Jadi pengajar itu juga tergantung sama siswa sama kursusnya. Sedangkan untuk yang kedua yaitu kursus tergantung oleh pengajar, seperti ini ya. Sorry, ini berarti kebalik ya. Ini kebalik ya. Yang benar adalah ini kursus tanah pengajar. Karena apa? Di sini pengajar itu tergantung sama kursusnya. Ini adalah FD2, yaitu fungsional dependensi untuk yang kedua. Nah, untuk itu kita bisa menggunakan pemisahannya seperti ini. Ini adalah hasil yang dari ini tambahin satu lagi harusnya kursus ya, tapi karena sudah ada pengajar sama kursus, nanti di sini sudah ketahuan. Jadi kursusnya kita taruh sebelah sini saja. Ini adalah yang bentuk FD2, karena FD2 itu sudah ada kursus dan kandidat K-nya adalah pengajar. Di sini ada pengajar, berarti nanti tinggal di-linkkan aja. Ini yang hasil dari FD1 dan ini adalah hasil yang dari FD2. Kemudian sebelum ke normalisasi bentuk keempat, kita harus tahu dulu multi value dependency, di mana terjadi ketika suatu tabel terdiri dari minimal 3 atribut, di mana 3 atribut itu kita sebut saja sebagai A, B, dan C. Setiap nilai A ada set nilai untuk B dan set nilai C. Namun set nilai B dan C harus saling independen. Jadi di sini ada nanti 2 atribut yang dia adalah saling independen. Normalisasi bentuk keempat telah memenuhi normalisasi BCNF. Tidak terdapat multi value dependency. Kemudian meskipun BCNF menghilangkan anomali berdasarkan ketergantungan fungsional ya,
terdapat ketergantungan jenis lain yang disebut MVD ini yang dapat juga menyebabkan redundansi. Jadi MVD ini kalau tidak dihilangkan biasanya dia akan menyebabkan redundansi. Contohnya dari 4NF adalah ada kode cabang, nama staf, sama nama pemilik. Di sini kita tahu bahwa untuk ini kode cabangnya CB001 dia memiliki 2 staf, yaitu Ana dan Yuli, dan juga ada 2 pemilik, dimana pemiliknya itu adalah Windy dan Budi. Di sini kita tahu bahwa kalau Ana dan Yuli itu pemiliknya Budi, Ana dan Yuli juga pemiliknya Windy. Jadi staf dan nama pemilik ini dia saling independen, tidak tidak ada ketergantungan, dia tergantung semuanya pada kode cabang, sehingga kita bisa membentuknya seperti ini. Kita pisah, ada kode cabang CB001, nama stafnya Ana dan Yuli, dan yang tabel berikutnya adalah nama pemilik yaitu Budi dan Wendy. Untuk normalisasi bentuk kelima itu telah memenuhi normalisasi bentuk keempat. Normalisasi bentuk kelima disebut juga dengan Project Joint Normal Form (PJNF). Normalisasi ini tidak mengandung no join dependensi, dengan kata lain atributnya harus tidak saling bergantung dengan atribut lainnya. Tabel yang ada tidak dapat dikomposisi lagi menjadi tabel yang lebih kecil. Contohnya untuk 5NF seperti ini, ada dealer, distributor, dan juga kendaraan. Dari sini kita tahu bahwa tabel di atas itu bisa dipecah menjadi 3, yaitu dealer dan dealer dan distributor, kemudian distributor dan kendaraan. Kemudian tabel yang ketiga adalah dealer dan kendaraan. Jika digabung menjadi satu akan kembali seperti tabel ini. Jadi di sini dan semua datanya kalau digabung itu tidak ada yang hilang. Jadi ini sudah memenuhi bentuk kelima, normalisasi bentuk kelima. Jadi kita bisa ringkas bahwa 1NF itu semua nilai pada kolom bersifat atomik. Kemudian 2NF harus memenuhi 1NF dan semua atribut bergantung. Di sini tidak ada partial dependensi. Lebih singkatnya seperti itu. Kemudian normalisasi bentuk ketiga harus memenuhi 2NF dan juga tidak memiliki transitive dependensi ke primary key. Sedangkan BCNF itu bisa juga disebut dengan normalisasi bentuk 3,5, tidak ada ketergantungan non-key. Kemudian 4NF tidak ada multivalued. Kemudian 5NF nya adalah semua relasi tidak dapat dikomposisi lebih lanjut. Jadi ini yang sudah mentoknya ya, tidak ada yang lainnya lagi. Sekian untuk pertemuan 10. Terima kasih, jangan lupa like dan juga subscribe. Terima kasih.